Materi kali ini adalah konsep sel dan struktur sel. Tiap makhluk hidup tersusun atas sel. Apa sih sel itu? Yuk simak terus videonya. Halo semuanya, saya Maulidina Aprilia Handayani, absen 13 dari kelas 11 MIPA 5. Yang pertama akan saya bahas yaitu sejarah penemuan sel. Orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Dia melakukan pengamatan terhadap sayatan melintang gabus kerja saber menggunakan mikroskop. Berdasarkan pengamatannya, dia menemukan adanya ruang-ruang kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruang-ruang kecil tersebut menyerupai kamar sehingga ia menamainya sel atau selula yang berarti kamar. Tetapi, sel gabus tersebut bukan merupakan sel yang hidup, melainkan sel yang telah mati dan telah kosong tanpa isi. Perkenalkan, nama saya Eka Naili Salsabila dari kelas 11 MIPA 5, absen 9. Saya akan menjelaskan tentang sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel dikatakan sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri. Makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel atau unit seluler, dan ada makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Dengan demikian, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Liswati, absen 32 dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel. Dalam sel terdapat unit penting yang menjadi dasar fisik kehidupan, yaitu protoplasma. Protoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sitoplasma dan nukleoplasma. Sitoplasma merupakan plasma sel yang terletak di luar nukleus atau terdapat pada sitosol. Sedangkan nukleoplasma merupakan plasma sel yang terdapat di dalam nukleus. Protoplasma terdiri atas unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia di dalam sel dapat dibedakan menjadi unsur makro dan unsur mikro. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel dibagi menjadi dua, yaitu A. Sel prokariotik dan B. Sel eukariotik. A. Sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah makhluk hidup uniseluler seperti bakteri. Adapun bagian-bagian dari sel prokariotik diantaranya dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. B. Sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan susunan organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik di antara lain sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel eukariotik terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, serta organel-organel sel seperti nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, dan mitokondria. Di sini saya akan menjelaskan struktur sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong dan pelindungan selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan.
Yang kedua, vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasmik berisi cairan yang dibatasi membran tenoplas. Vakuola memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Tempat penyimpanan zat makanan seperti amilum dan gula. 2. Menyimpan pigmen. Pada vakuola sel-sel mahkota bunga terdapat pigmen warna merah, biru, kuning, dan warna lain. 3. Menyimpan minyak asir seperti minyak kayu putih, pepremin, dan aroma harum pada bunga. 4. Memasukkan air melalui tenoplas untuk membangun terigiritas sel bersama dinding sel. 5. Tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti oksalat, tenin, getah karet, dan alkaloid. Yang ketiga, plastida. Plastida merupakan organel bermembran lengkap yang berasal dari perkembangan platida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Terima kasih, sekian dari Saya akan menjelaskan struktur sel hewan, yaitu sentriol dan lisosom. Sentriol pada sel hewan berjumlah 2 yang terdapat di dalam sentrosom. Sentriol berperan dalam proses pembelahan. Pada sel hewan juga terdapat lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan intraseluler. Lisosom juga memiliki kemampuan autofagi untuk menghancurkan struktur sel yang telah mati. Eksositosis untuk membebaskan enzim keluar sel, dan autolisis untuk menghancurkan sel dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Nek mana kok? Harus iki.